Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ketiga, ayat 13 sampai yang ke-17. Judul renungan kita pada hari ini adalah Bapa saja yang bicara. Ibu itu mengadu pada pendeta dan meminta agar beliau menyampaikan nasihat tertentu pada suaminya. Dalam pandangan pendeta, nasihat yang diminta ibu itu wajar dan isinya pun benar. Namun terdorong rasa penasaran, pendeta bertanya, mengapa ibu tidak menyampaikannya sendiri? Jawaban yang diterima pendeta berbunyi, Bapak saja. Kalau saya yang berbicara, dia tidak akan mendengarkan, Pak Pendeta. Ketika Yesus datang kepada Yohanes untuk minta dibaptiskan, sosok si pembaptis di sungai Yordan itu menyampaikan keengganannya. Serasa bertanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun engkau yang datang kepadaku? Ayat 14. Sungguh menarik jawaban Yesus. Dia tidak dipusingkan oleh siapa membaptis siapa, melainkan mengutamakan hal kebenaran yang harus terjadi seturut kehendak Allah, yaitu pembaptisannya. Tak kala Yohanes terkecoh oleh hal siapa, Yesus tetap berkonsentrasi pada hal apa. Itulah salah satu bukti kerendahan hati yang mengawali kesediaannya untuk dibaptis oleh Yohanes. Sangat nyata, dalam hidup ini, manusia lebih banyak dipengaruhi oleh hal siapa ketimbang apa, subjektif ketimbang objektif, yang membuat telinga kita mendengar bukan apa yang disampaikan, melainkan siapa yang mengatakannya. Tak heran banyak keluh kesah tidak didengar walaupun isinya benar. Orang tebang pilih serba memandang muka. Kita patut mewaspadai kecondongan diri untuk lebih memandang siapa yang berbicara. Sementara materi yang diusungnya menjadi nomor sekian. Namun kita tidak mengerti itu jika kita benar-benar pengikut Kristus. Ujian kerendahan hati ada pada kesediaan kita untuk menyambut kebenaran, tidak peduli datangnya dari mana. Oke, mari kita lihat saudara-saudara sekalian. Apa sebenarnya arti dari baptisan Yohanes kepada Yesus Kristus? Apakah Yesus Kristus itu orang berdosa sehingga dia harus dibaptis? Nah, oke, saudara-saudara sekalian, kita baca Matius 3 ayat 13 sampai yang 17. Maka datanglah Yohanes dari Galilea ke Yordan dan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, yang perlu kita pelajari pertama adalah sang pembaptis, yaitu Yohanes Pembaptis sendiri. Nah, dari sini kita teliti, apakah benar Yohanes Pembaptis ini sebelumnya mengenal Yesus atau tidak? Karena di dalam ayat 14, kalau kita lihat, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Nah, dari ayat 14 ini kelihatannya dia kan mengenal Yesus. Kalau dia tidak mengenal Yesus, bagaimana mungkin Yohanes berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu? Masa ngomong sama orang nggak dikenal, akulah yang perlu dibaptis olehmu, kan nggak mungkin toh. Tetapi di dalam Yohanes 1 ayat 31 sampai 34, Yohanes Pembaptis mengatakan dia tidak mengenal Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat 31 dan 34 dikatakan, aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya dia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan dia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenal dia. Diulangi 2 kali ya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Jadi bagaimana sebenarnya Yohanes Pembaptis ini sebelumnya kenal atau tidak kepada Yesus? Yohanes 1 ayat 31-34 ngomong tidak kenal. Yohanes 3 ayat 3-14 ngomong kenal. Jadi gimana sebenarnya ini kondisinya itu seperti apa? Nah, kondisinya seperti ini ya. Kata-kata tidak mengenalnya dalam Yohanes 1 ayat 31-34 harus diartikan tidak pernah bertemu atau tidak mengenalnya melalui pernyataan ilahi. Jadi sebelumnya itu memang kenal dalam pengertian
tahu bahwa Yesus adalah lebih besar daripada Yohanes, pasti. Tetapi Yohanes mengaku tidak kenal dalam pengertian tidak bertemu ketika Yesus dinyatakan secara ilahi. Ini belum. Dia baru mengenal Yesus melalui pernyataan ilahi pada saat Yesus dibaptis. Itulah sebabnya ketika pada saat sebelum Yesus dibaptis, dia mengatakan tidak mengenal dalam pengertian pernyataan ilahi. Di mana Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati dan ada suara Bapa yang mengatakan Yesus adalah anaknya yang dikasihinya. Begitu ya. Nah, Yohanes Pembaptis di ayat 14 ini kan keberatan. Kenapa kok keberatan? Alasannya cukup logis ya. Yaitu karena Yesus itu jauh lebih besar daripada dirinya. Matius 3 ayat 11 mengatakan demikian. Tetapi setelah Yesus menjelaskan, Yohanes pun tunduk di ayat 15. Nah, contoh lain yang mirip dengan ini adalah di dalam Yohanes 13 ayat 8 dan seterusnya, di mana Petrus tidak mau membiarkan Yesus membasuh muridnya. Membasuh kakinya. Tetapi setelah Yesus menjelaskan, akhirnya dia mau membiarkan Yesus membasuh kakinya. Ananias dalam Kisah 9 ayat 10-17, yang mula-mula keberatan untuk melayani Saulus atau Paulus, tapi setelah Tuhan menjelaskan, akhirnya dia tunduk. Jadi poin penting daripada mengetahui fakta ini adalah tunduk terhadap kehendak Tuhan. Begitu ya, tunduk kepada kehendak Tuhan. Contoh penerapan gini. Kadang-kadang kita keberatan untuk menaati Tuhan, kehendak Tuhan karena kita kurang mengerti. Tapi kalau sudah diberi penjelasan, kita harusnya tunduk. Tapi tetap saja dalam banyak hal kita tidak tunduk. Contoh dalam persoalan persembahan perpuluhan. Banyak orang keberatan memberikan perpuluhan karena takut hidupnya tidak cukup. Tapi setelah diberi penjelasan bahwa Tuhan pasti mencukupkan. Kalau kita mentaatinya, maka mereka harus taat. Tetapi kenyataannya ada banyak orang yang telah dijelaskan pun tetap menolak untuk memberikan persembahan perpuluhan. Dalam persoalan Sabat, banyak orang tidak memperdulikan larangan bekerja dan mempekerjakan orang pada hari Sabat. Dan sekalipun sudah dijelaskan alasannya, mereka tetap bersikeras untuk bekerja dan mempekerjakan orang pada hari Sabat. Dalam persoalan kawin campur, ada banyak orang Kristen yang pacaran dengan orang tak seiman. Dan sekalipun sudah dijelaskan, mereka tetap berkeras. Jadi artinya ini adalah contoh-contoh yang tidak mau tunduk terhadap firman Tuhan. Nah, sekarang kalau dari pertama itu pribadi yang membaptis, sekarang adalah pribadi yang dibaptis. Siapa pribadi yang dibaptis? Itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi Yesus menganggap baptisan atau sakramen itu penting. Ini terlihat bagaimana dia menempuh jarak jauh, yaitu dari Galilea. Galilea itu Israel Utara ya. Ke Yordan itu Israel Selatan. Apakah saudara menganggap baptisan atau juga perjamuan kudus, dalam hal ini sakramen ya, itu penting? Atau saudara sering menunda atau mengabaikan pelaksanaannya? Baik untuk diri saudara sendiri maupun untuk daripada keluarga saudara. Untuk menunda sakramen baptisan ini. Yesus menempuh jarak jauh untuk mentaati kehendak Bapanya. Maukah saudara berkorban saat saudara mentaati kehendak Tuhan? Karena ada banyak orang yang hanya mau mentaati Tuhan kalau selama ketaatan itu tidak menuntut pengorbanan. Ini bukan ketaatan. Pribadi yang dibaptis. Yesus dicegah oleh Yohanes Pembaptis pada waktu dia mau dibaptis. Tapi dia tahu apa yang benar dan dia tidak membiarkan dirinya dicegah. Juga pada waktu ini dia pergi ke Yerusalem untuk menderita dan mati di sana. Dia dicegah oleh Petrus, tapi dia tidak membiarkan Petrus mencegahnya. Memang, kalau kita mau mentaati Tuhan, selalu ada halangan. Setan sering memakai orang-orang sekitar kita, bahkan orang-orang yang rohani sekalipun, untuk menghalangi kita mentaati Tuhan. Tetapi kalau kita betul-betul yakin akan kehendak Tuhan, kita tidak boleh membiarkan diri kita dicegah. Yesus tidak mengaku dosa pada saat dibaptis, benar. Orang-orang lain dibaptis sambil mengaku dosa. Matius 3 ayat 6. Tetapi kenapa kok Yesus tidak mengaku dosa? Karena memang Yesusnya tidak berdosa. Kalau Yesus itu berdosa, maka dia sudah tidak bisa menjadi penebus atau juru selamat kita. Gitu ya. Nah, tujuannya pembaptisan Yesus Kristus ini apa sih? Yang pasti tujuan Yohanes membaptiskan Yesus itu bukan untuk pertobatan atau pengampunan dosa. Tetapi pada waktu Yesus dibaptis tujuannya berbeda. Tujuannya adalah satu. Di ayat 15 dikatakan, untuk menggenapkan seluruh kebenaran. Mari kita baca ya. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Yohanes membaptis Yesus.
Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Artinya peristiwa pada hari itu memang kehendak Tuhan. Terjemahan hurufiahnya seharusnya adalah kebenaran bukan kehendak Allah. Tetapi kebenaran memang bisa diartikan kehendak Allah atau perintah Allah, dan Allah memang menghendaki atau memerintahkan supaya semua orang dibaptis. Di dalam Markus 1 ayat 4. Perhatikan kata seluruh. Ini menunjukkan bahwa kita harus taat pada semua perintah Allah, tak boleh pilih-pilih. Karena banyak orang menyamakan perintah-perintah Allah itu seperti makan di restoran Padang, di mana kita boleh mengambil mana yang kita sukai dan mengembalikan yang tidak kita sukai. Ini jelas salah, karena mentaati Allah itu sama dengan mentaati seluruh perintah Allah, bukan hanya sebagian. Itulah sebabnya kehendak Allah, bukan restoran Padang, gitu ya. Tujuan dari baptisan kepada Yesus Kristus. Ini penyamaan diri dengan manusia yang berdosa. Bandingkan dengan Filipi pasal yang kedua ayat 5-7. Ini menunjukkan kerendahan hatian Yesus Kristus. Poin yang ketiga, tujuan baptisan Yesus adalah menggenapi janji Allah kepada Yohanes Pembaptis. Nah, ayat 16 berkata, dia melihat roh Allah. Dia di sini maksudnya adalah Yohanes ya. Jadi seharusnya bukan huruf besar. Karena kata ini menunjuk pada Yohanes Pembaptis, bukan kepada Yesus. Melalui pernyataan ilahi tentang diri Yesus ini, Yohanes lebih dikuatkan dalam iman dan bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Karena ketika seorang itu mengalami keraguan-raguan, dan kemudian Tuhan melakukan penyataan iman kepada dirinya, maka orang itu akan lebih dikuatkan ketika melayani Tuhan. Yang nomor 4, baptisan adalah tanda perkenanan Allah kepada Yesus Kristus sebagai manusia yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu tanpa dosa. Ini tercermin dalam kalimat, inilah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Poin kelima, ini adalah tanda awal, baptisan tanda awal. Ketika Yesus memulai pelayanannya. Jadi sebelum memulai pelayanannya, Yesus harus dibaptis terlebih dahulu. Sebagai tanda Allah itu berkenan kepada orang ini untuk menjadi nabi penyambung lidah Allah. Gitu ya. Tanda perkenanan Allah kepada Yesus Kristus. Ajaran Tritunggal yang keliru. Mari kita bahas 2 ajaran Tritunggal yang keliru ya. Kenapa kok tiba-tiba mengarah ke Tritunggal? Karena di ayat 16 nih dikatakan gini. Yesus segera keluar dari air, pada waktu itu juga langit terbuka. Dia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi 3 pribadi Tritunggal ini muncul di dalam peristiwa pembaptisan. Bapa bicara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Roh Kudusnya turun dalam wujud merpati, sedangkan ada pribadi Yesus Kristus yang dibaptis oleh Yohanes. Saudara, ada ajaran yang bernama dynamic monarkianisme atau adopsionisme. Ajaran ini menyatakan bahwa Yesus Kristus itu mulanya manusia biasa. Tetapi pada saat baptisan dia menerima Roh Kudus, yaitu kuasa atau pengaruh ilahi, dan diangkat statusnya menjadi semacam Allah. Bagaimana kita menanggapi ajaran Tritunggal model kayak gini? Kita tidak menerima ajaran semacam itu ya. Apa yang bukan Allah tidak bisa berkembang atau berevolusi jadi Allah. Karena syaratnya Allah itu adalah dari minus tidak terhingga sampai plus tak terhingga. Itu keberadaannya itu selalu eksis. Tidak pernah ada waktu di mana dia tidak eksis. Lah kalau misalnya Yesus itu dulunya manusia, terus ada Roh Kudus kemudian jadi Allah, berarti kan ada saat di mana dia itu bukan Allah. Lah kalau ada saat di mana dia itu bukan Allah, berarti dia by definition minus tak terhingga sampai tak terhingga itu tidak memenuhi syarat. Jadi secara logika ini gak bisa diterima, ditolak mentah-mentah, ya. Di samping itu kitab suci mengatakan bahwa Yesus itu sudah menjadi anak Allah sebelum dia itu inkarnasi. Mau tahu ayatnya? Yohanes 1 ayat 1 ayat 3 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman di sini itu siapa? Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, dan firman itu menjadi daging anak manusia. Siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus? Dikatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia
Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari apa yang telah dijadikan. Jadi dia adalah pencipta. Siapakah dia? Kehadirannya itu ada jauh sebelum ketika Yesus dibaptis. Jadi teori dinamik monarkianisme ini gugur. Saudara, ajaran yang kedua Tritunggal yang keliru itu adalah Sabellianisme. Mengajarkan bahwa Allah menyatakan diri dalam penciptaan sebagai Bapa, penebusan sebagai anak, dan pengudusan sebagai Roh Kudus. Jadi Allah itu punya 3 wujud atau manifestasi, bukan 3 pribadi. Saudara, kita tidak mempercayai ajaran Sabellianisme tersebut di atas. Karena kalau Allah mempunyai 3 perwujudan dan bukan 3 pribadi, maka 3 perwujudan itu tidak bisa muncul at the same time, betul ya? Sedangkan pada peristiwa baptisan ini yang sedang kita bahas ini, jelas-jelas Bapa, Anak, Roh Kudus itu muncul pada saat yang bersamaan. Kita percaya bahwa Allah Tritunggal sekalipun hanya memiliki satu hakikat atau esensi, tetapi mempunyai 3 pribadi yang distinct atau berbeda antara satu dengan yang lain. Begitu ya. Itu ajaran tentang Tritunggal yang keliru. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.